Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang baik ini saya mewakili dari kelompok saya dan Bu Pandita akan memaparkan materi dari filsafat ilmu dengan tema epistemologi strukturalisme. Aliran ini yang menjadi tokoh utamanya adalah Ferdinand de Saussure 1857 sampai 1913. Saussure sendiri adalah ahli linguistik, spesialis bahasa-bahasa Indo-Eropa dan Sanskerta. Karya beliau yang sangat fenomenal yaitu Course in General Linguistics. Dikarenakan beliau lama tinggal di Jenewa, maka beliau kemudian membangun satu mazhab yang diberi nama mazhab Jenewa. Pengertian dari strukturalisme sendiri yang pertama berasal dari bahasa Latin struktura, membangun, dan struktura, bentuk bangunan. Ajaran pokok dari aliran strukturalisme ini adalah masyarakat dan kebudayaan memiliki struktur yang sama dan tetap. Hakikat strukturalisme sendiri adalah suatu yang kompleks, dapat dipahami sebagai satu rangkaian unsur-unsur yang saling berkaitan. Kemudian pemikiran strukturalisme ini ada 3. Yang pertama, individu tidak penting sebagai objek pencipta, melainkan melihat sebagai pengguna kode yang tersedia. 2. Sedikit memberikan perhatian sebab akibat, lebih fokus pada struktur. 3. Sejarah dan perubahan tidak penting, tetapi lebih penting pada hubungan antara seperangkat unsur-unsur. Kemudian 5 distingsi pemikiran Saussure. Pertama, penanda, signifier, dan tinanda, signifier. Menurut Saussure, signifier adalah bunyi yang bermakna atau coretan yang bermakna, sedangkan signifier adalah aspek mental dari bahasa. Hubungan keduanya bersifat ambiter dan sewenang-wenang. Contoh, bunga yang ditabur dalam suasana perkabungan akan menjadi tanda kematian, dan di balik itu tersirat suasana duka. Tetapi bunga yang dipakai di tempat lain maka bermakna akan berbeda. Kemudian bahasa, language atau tuturan, parol. Language adalah suatu sistem yang dapat menjelaskan suatu hal, sedangkan parol adalah wujud atau aktualisasi dari language dalam bentuk lisan dan tulisan. 3. Diakronis dan sinkronis. Penelitian suatu bidang ilmu tidak hanya dapat dilakukan secara diakronis menurut perkembangannya, melainkan juga secara sinkronis. Penelitian dilakukan terhadap unsur-unsur struktur yang sejaman. Kemudian sintakmatik dan paradigmatik, asosiatif. Sintakmatik adalah hubungan antara unsur yang berurutan struktur, dan paradigmatik adalah hubungan antara unsur hadir dan tidak hadir, dapat saling bersifat asosiatif atau sistem. 4. Wadah atau isi atau konten. Form, bentuk, konten, materi atau isi. Satu berwujud bunyi, sedangkan satu berwujud idea. Contoh, kereta api yang berangkat dari stasiun Bandung menuju Jakarta pada yang sama tetapi berbeda hari akan dikatakan itu adalah kereta api yang sama, padahal belum tentu sama. Kemudian kontribusi dan kritik. Saussure pentingnya melajari tindak wicara. Kemudian kritiknya, poststrukturalisme menolak dengan alasan makna akan tetap apabila struktur biner terbangun. Demikian penjelasan dari aliran strukturalisme. Sebagai tokoh utama adalah Ferdinand de Saussure. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.